Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Abdullah dari Universitas PGRI Yogyakarta dengan CP 183. Untuk kesempatan pada kali ini, saya ingin mencoba untuk menjelaskan demonstrasi mengenai Sales Odoo 16 yang nanti berupa demonstrasi pembuatan quotation serta demonstrasi pengaplikasian term atau payment term. Selanjutnya yaitu mengenai sales. Sales itu sendiri merupakan modul yang memfokuskan pada strategi pemasaran yang sensitif terhadap perubahan-perubahan yang ada di pasar. Kita kata sales ini menekankan pada pemasaran produk yang dihasilkan. Modul sales berguna untuk mencatat transaksi dan laporan penjualan. Dalam modul ini, perusahaan dapat mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan hanya dalam satu layar saja, dapat melakukan kontrol terhadap penjualan barang serta dapat mengetahui progres aktivitas yang dilakukan kepada potensial customer. Untuk selanjutnya itu fitur-fitur pada sales, salah satunya yaitu mengenai quotation. Untuk langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama masuk ke dalam modul sales, pilih quotation, kemudian pilih create, lalu akan muncul beberapa form yang perlu kita isikan seperti customer, kemudian ada produk, kemudian deskripsi, kemudian ada quantity, kemudian unit price, tax, dan subtotal. Kemudian setelah mengisi form, kemudian klik save untuk menyimpan dan mengakhiri form. Selanjutnya, Odoo juga menyediakan beberapa pilihan dalam pembayaran, dinamakan payment term, di mana fitur ini kita dapat menyeting untuk kapan customer dapat melakukan pembayaran akan disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana dapat form sales order akan terpilih, kemudian pilih untuk menentuk di dalam sales order akan terdapat pilihan untuk ketentuan pembayaran dalam akuntansi seperti termin. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama login ke database, kemudian akses menu invoice, kemudian pilih menu configuration, kemudian submenu payment term, kemudian maka kita akan melakukan perubahan payment term yang telah disediakan oleh Odoo ataupun membuat payment term sendiri. Untuk payment term ini dapat digunakan pada saat pembuatan quotation ataupun pembuatan invoice. Untuk langkah-langkahnya dalam Odoo dalam selanjutnya. Nah, untuk prakteknya yaitu setelah kita masuk ke Odoo versi 16, yang pertama-tama kita itu harus mengaktifkan yang namanya developer mode, di mana untuk cara mengetahui bahwa kita sudah mengaktifkan mode developer mode yaitu dengan cara kita melihat pada bagian atas ini ada logo kumbang. Jadi untuk mode developer mode-nya itu udah kita aktifkan. Jika belum, kita bisa masuk ke setting, kita scroll ke bawah. Nah, untuk yang paling bawah ini ada activate the developer mode. Oke. Setelah itu, jika kita ingin menampilkan terdapat jurnal item pada invoice, maka kita bisa menuju ke setting, kemudian di user and companies kita klik, kemudian kita pilih group, kita pilih technical, kita search technical, so. Nah, untuk technical atau show full accounting features kita klik, kemudian kita bisa memilih nama dengan yang ada di perangkat kita. Kebetulan saya sudah menggunakannya. Ketika belum, Anda bisa
melakukannya dengan add a line. Setelah itu kita masuk ke sales, kita melakukan pembuatan quotation, kita pilih new, kemudian untuk customer kita pilih sesuai dengan daftar yang sudah ada, kita pilih ini. Oke, untuk itu selanjutnya kita untuk mengaktifkan payment term itu berada di sebelah sini, yang mana payment term itu sendiri akan dilaksanakan pembayarannya itu setelah berapa hari. Saya coba untuk melakukan payment term yaitu dilakukan pada sekarang atau immediate payment. Untuk itu setelah itu kita bisa add product, kita pilih produk yang akan kita jadikan sales order. Saya coba untuk cabinet with doors. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan save manual. Kemudian kita bisa confirm. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan coba untuk melakukan delivery. Oke, setelah kita melakukan delivery, kemudian kita bisa menuju ke set quantities, di mana untuk mengetahui bahwa barang itu sudah diterima. Kemudian kita bisa pilih validate. Oke, setelah itu kita coba untuk melihat di pada bagian invoice. Oke, tadi kan kita belum muncul di bagian invoice. Sekarang kita belum melakukan create invoice. Kemudian kita bisa create invoice. Kemudian untuk itu kita bisa create and view invoice. Kemudian bisa confirm. Oke, di sini kita bisa melihat journal items, di mana untuk kredit itu berupa sales, kemudian untuk debitnya itu berupa akun receivable. Setelah itu kita coba kembali menuju ke invoice untuk melakukan pengecekan. Oke, di sini kan tadi udah menggunakan immediate, di mana untuk pembayarannya dilakukan pada cash untuk sekarang, di mana untuk untuk due date-nya itu dilakukan pada hari ini. Ini yang untuk kita buat tadi. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan menggunakan payment term itu dengan metode menggunakan fitur yang lain. Kita bisa memilih action untuk menduplikat dokumen. Kita duplicate, kemudian kita pilih payment term-nya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Dimana untuk saat ini coba saya akan menggunakan selama 30 hari ke depan. Kemudian kita bisa pilih save manual. Kemudian kita bisa confirm. Kemudian kita bisa create invoice. Create and view invoice.
kita belum melakukan create invoice. Kita delivery, kemudian kita validate, apply. Oke, setelah itu kita coba menuju ke invoice, customer invoice. Kita buat create invoice dulu, kemudian kita create view invoice, confirm. Oke, kita bisa melihat untuk due date-nya sudah berganti menjadi pembayaran dilaksanakan 30 hari ke depan, di mana kita menggunakan payment term-nya itu selama 30 hari. Kita bisa menggunakan payment term-nya itu menyeting dengan search more. Coba kita pilih action lagi. Action, kemudian kita duplicate. Kemudian untuk ini coba kita, ini banyak pilihannya. Oke, kita coba untuk 30% pembayaran untuk sekarang 30%, kemudian untuk selanjutnya yaitu dilakukan 60 hari. Kita bisa pilih save manual, kemudian confirm, create invoice, kita delivery, kemudian kita validate, apply. Kita menuju ke sini, ke quotation yang sudah kita buat tadi, kemudian kita pilih create invoice, kemudian kita pilih create and view invoice, kemudian kita bisa confirm, kemudian kita di sini sudah membuatnya dengan menunjukkan bahwa payment term-nya itu dilakukan yaitu 30% sekarang untuk pembayaran 30% sekarang, kemudian untuk selanjutnya dilakukan selama 60 hari ke depan. Untuk journal itemnya itu seperti ini. Untuk kredit itu sales, kemudian untuk debitnya itu ada akun receivable itu 42 itu 30%, kemudian akun receivable-nya itu selanjutnya selama 60 hari ke depan itu sebesar 98. Di sini untuk debit dan kreditnya itu balance. Kita bisa ke invoice lagi untuk melihat, mengecek atau apakah invoice-nya sudah terbuat. Nah, ini sudah ya, ini selama 30% sekarang, untuk selanjutnya yaitu pembayaran selama 60. Berikut untuk praktek dari modul sales ditambahkan dengan kita membuat, tadi kan kita sudah membuat create new quotation, kemudian kita bisa menambahkan tambahan yaitu mengenai payment terms atau jatuh tempo pembayaran. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya untuk membuat payment term sesuai dengan kebutuhan dari kita. Yang pertama kita masuk ke home, kemudian kita pilih invoicing, kemudian di sini ada configuration, kita klik, kemudian ada payment term. Oke, kemudian jika ingin membuat maka kita bisa pilih new seperti ini. Nanti yang diisikan adalah judulnya,
kemudian untuk deskripsinya, kemudian ada display term on invoice atau tidak, kemudian ada balance, tidak diskon, kemudian add-line untuk kita bisa menambahkan persenan untuk kalau kita diskon. Berikut contoh dari yang sudah saya buat, di mana kita ingin mendapatkan 3% jika dibayarkan sebelum tanggal 10 and full before 30. Jadi pembayaran full jika dilakukan lebih dari 30. Kemudian untuk deskripsinya kita bisa jabarkan seperti yang saya tuliskan seperti ini. Kemudian untuk jika ingin ditampilkan ketentuannya di dalam invoice, bisa kita tinggal klik ini, jika tidak kita juga bisa. Kemudian balance, jika tidak diskon selama 30 hari maka tidak ada diskon. Kemudian jika persen, kan nanti terdapat diskon jika pembayarannya 100.000, 100, maka dalam waktu kurang dari 10 hari maka mendapatkan diskon 3%. Untuk penjelasannya di bawah ini example-nya. Jika 100, pembayarannya full 100 akan menjadi 97 jika pembayarannya before tanggal 10.01 dan pembayarannya tidak ada diskon jika melebihi dari 30 hari. Mungkin cukup sekian pembahasannya mengenai Paymentum.